Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bayu Aditya dengan NIDN 02 09 01 8702. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kumala, Lampung Metro. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan ekonomi dengan latar belakang pendidikan manajemen, konsentrasi pemasaran. Di STKP Kumala sendiri, saya mengampu mata kuliah etika bisnis dan manajemen pemasaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sistem yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaksi adalah interaksi saya dengan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah assessment. Assessment adalah bentuk pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa yang dapat mengerjakan tugas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini membahas proses manajemen pemasaran, perencanaan manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran. Selanjutnya, mata kuliah manajemen pemasaran ini juga membahas tentang perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar, peranan sistem informasi pasar, pengembangan penawaran pasar yang berorientasi pada nilai dan serta bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Mata kuliah manajemen pemasaran ini memiliki bobot nilai 2 SKS. Mata kuliah manajemen pemasaran ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Untuk bobot penilaian mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi yang pertama tugas 25%. Kemudian yang berikutnya ujian tengah semester 30%. Dan yang berikutnya ujian akhir semester 45%. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen pemasaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi organisasi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan strategi pada level operasional di berbagai tipe organisasi.
Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, manajemen pemasaran, setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa yang pertama, mampu menjabarkan konsep pemasaran. Yang kedua, mampu menjabarkan konsep pemasaran produk dan jasa. Yang ketiga, mampu memahami konsep harga dan strategi harga. Yang keempat, mampu membangun komunikasi pemasaran. Kemudian, dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasan RPS dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, pemasaran dan era perkembangannya. Yang ketiga, konsep pemasaran produk. Yang keempat, konsep pemasaran jasa. Yang kelima, periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang keenam, konsep harga dan strategi harga. Dan yang ketujuh, mengelola saluran pemasaran dan rantai pasokan. Yang berikutnya adalah tahap ujian tengah semester. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, materi yang berikutnya adalah membangun merek yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan positioning pasar. Yang berikutnya adalah tentang riset pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah materi komunikasi pemasaran. Yang selanjutnya pemasaran era modern e-commerce. Yang ke-14 pemasaran global. Yang berikutnya materi marketing plan. Dan yang terakhir ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para bapak dan ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sajikan dalam video ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya, bisa hadir semua pada materi saya hari ini. Kemudian sebelum kita memulai materi perkuliahan hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa kepada Saudara Irati. Saya persilakan untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum melakukan perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah saya kirim di grup, supaya nanti daftar hadirnya terisi semua. Kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi harga ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian harga. Yang kedua, menjelaskan dimensi strategis harga.
Yang ketiga, menjelaskan tujuan penetapan harga. Dan yang keempat, menjelaskan strategi penetapan harga. Kemudian pada pertemuan minggu lalu sudah kita bahas mengenai promosi, penjualan, perikanan, dan hubungan masyarakat. Yang mungkin nanti akan disampaikan, akan kita bahas kembali sedikit melalui saudari Nova. Dibahas, coba dibuka kembali materi minggu lalu, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu, yaitu pengertian dan peran promosi. Pengertian promosi, upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Peran promosi, yang pertama, alat komunikasi produsen atau konsumen. Yang kedua, mempengaruhi konsumen. Bauran promosi, yang pertama periklanan, yang kedua penjualan perseorangan, yang ketiga promosi penjualan, keempat hubungan masyarakat, yang kelima informasi dari mulut ke mulut. 1. Periklanan. Terdapat beberapa tujuan periklanan, yaitu sebagai berikut. A. Iklan yang bersifat memberikan informasi. B. Iklan membujuk. C. Iklan pengingat. D. Iklan pemantapan. Yang kedua, personal sharing, penjualan perseorangan. Personal sharing mempunyai peran penting dalam pemasaran jasa karena 1. Interaksi secara personal atau penyediaan jasa dan konsumen sangat penting. 2. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. Yang ketiga, orang merupakan bagian dari produk jasa. Yang ketiga, sales promotion atau promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Point of sales promotion terdiri dari brosur, informasi set, dan lain-lain. Yang keempat, public relation. Public relation merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Yang kelima, word of mouth atau informasi dari mulut ke mulut. Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut. Sehingga word of mouth ini sangat besar pengaruhnya, dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Nova. Ya, itulah tadi ulasan materi minggu lalu, kita bahas sedikit. Jadi di sini kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas harga. Harga adalah diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain atau konsumen. Ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Harga menciptakan manfaat. Manfaat adalah atribut suatu produk yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan keinginan konsumen atau pelanggan. Manfaat menciptakan nilai. Nilai itu apa? Nilai adalah ukuran kuantitatif bobot suatu produk yang dapat ditukarkan dengan produk yang lainnya. Dan nilai diukur sebagai harga. Harga dan nilai yang disebutkan dalam satuan rupiah. Bagaimana cara menetapkan harga jual yang baik? Yang pertama adalah bersaing. Harga di mana konsumen atau pelanggan bersedia untuk membayar. Di sini ketika kita menetapkan harga, di satu sini ada pesaing yang sama-sama
produk yang sama, tapi untuk harga sangat bersaing. Karena di sini sangat menentukan konsumen nanti, seberapa besar konsumen nanti yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan laba yang memadai. Seperti tadi perusahaan adalah profit oriented. Jadi dia mampu menutup biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan memberikan laba atau keuntungan. Itu. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya, kepada Saudari Ratih kami persilakan. Saya bertanya bagaimana cara menetapkan harga suatu produk. Harga suatu produk yang pertama adalah penetapan harga markup, yaitu berdasarkan biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan dengan markup tertentu sebagai keuntungannya. Jadi harganya di markup. Markup itu apa? Dibesarkan nilainya, jumlahnya. Yang kedua adalah penetapan harga menurut tingkat sasaran atau targetnya tadi, segmennya tadi. Ketika membuat sebuah produk dan produk itu akan kita pasarkan di mana, siapa yang akan mengkonsumsi, itu tadi kita harus tahu segmennya. Perusahaan menetapkan harga jual berdasarkan persentase yang diinginkan dari investasi yang ditanam. Yang ketiga adalah penetapan harga menurut pandangan konsumen atau pelanggan. Harga jual ini berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Seperti itu tadi, seperti Mbak Nova, ketika sudah membeli produk kecantikan yang digunakan dalam sehari-hari, ya, apa yang dirasakan? Ketika ada produk kecantikan A dan B, apa yang dirasakan tadi? Bagaimana memilih suatu produk? Dilihat apanya? Harganya, kemasannya, kualitasnya, hasil yang telah dirasakan, apanya? Kualitas. Terus selain kualitas apa lagi? Harga lebih murah. Ketika sudah menggunakan produk yang tadi memuaskan atau hasilnya sangat baik bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Membeli ulang, merasakan lagi di tempat yang sama. Jadi kita tidak pindah tempat, tetap di tempat yang lama atau menjalin hubungan. Jadi produsen itu ketika dia memberikan layanan yang baik terhadap konsumen, dia juga harus memberikan pelayanan yang baik. Seperti tadi menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Mungkin yang ada pertanyaan lain, mungkin Mbak Nova. Apakah tujuan penetapan harga pada konsep bauran pemasaran? Tujuan penetapan harga pada bauran pemasaran. Tadi disampaikan sudah, harga adalah satu-satunya bauran pemasaran yang dapat menjadi pemasukan atau orientasi laba. Jadi harga merupakan elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan oleh penjualan. Oleh karenanya perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat. Supaya apa? Supaya konsumen tidak dapat tertarik dan membeli produk yang ditawarkan. Jadi kalau kita salah dalam menentukan harga, setelah itu tadi nanti bisa-bisa kita ditinggalkan oleh konsumen. Artinya produk kita tidak diminati oleh konsumen itu tadi. Akhirnya dia berpindah ke produsen yang lain atau produk-produk yang lain. Kita lanjutkan. Tujuan penetapan harga yang pertama adalah berorientasi pada laba. Bahwa setiap perusahaan akan memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Yang kedua, berorientasi pada volume, bahwa penetapan harga ini dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu. Contohnya produsen televisi, ketika dia sudah membuat ratusan unit bahkan ribuan unit, dia harus punya target. Ini pangsa pasarnya siapa? Ini harus harus terjual dalam waktu berapa lama? Itu semuanya ada di dalam target
penjualan atau volume penjualan tertentu, makanya harga sangat menentukan. Yang ketiga, berorientasi pada citra atau image, bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan, yaitu tadi perusahaan yang memberikan layanan yang baik kepada konsumen, itu berarti ada feedback, konsumen juga dapat merasakan penilaian atau memberikan penilaian terhadap produsen. Begitu pula kalau perusahaan produsen memberikan layanan yang tidak baik kepada konsumen, berarti juga dia akan kehilangan pelanggan. Pelanggannya akan lari, akan mencari produk-produk yang lain. Misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Nah, memilih metode penetapan harga. Yang pertama harus mempertimbangkan biaya, di mana biaya nanti ketika ditetapkan itu juga harus melihat pesaing. Bagaimana, apakah pesaing juga menetapkan harga yang sama? Walaupun harga yang sama, apakah kemasannya sama? Bisa saja kemasannya berbeda, kualitasnya juga berbeda, yang nantinya akan dapat dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian menentukan harga akhir. Harga akhir sebaiknya fleksibel, harus dinaikkan atau diskon. Bagaimana dengan produk-produk yang lama yang tidak dimintai konsumen? Ya, supaya dia dapat terjual, berarti harganya harus diapain? Diberikan potongan harga atau diskon, supaya perusahaan dapat untung walaupun tidak banyak, menutup biaya operasional yang sudah dikeluarkan itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya strategi penetapan harga. Yang pertama adalah skimming pricing, yaitu strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru. Ya, contohnya adalah handphone, laptop, komputer. Ya, zaman dulu mungkin 2006-2004 masih menggunakan HP Nokia ya. Kemudian beralih ke BlackBerry, kemudian sekarang ke Android. Artinya sekarang kita mengikuti perkembangan zaman, teknologi digital. Begitu pula dengan pemasaran. Sekarang pemasaran sudah melalui digital marketing, tidak hanya offline tapi juga online. Termasuk di situ sekarang dari HP ini kita bisa beli produk. Bisa beli produk dari HP. Yang kedua, penetration pricing, yaitu strategi yang ditetapkan harga rendah pada awal produksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih pangsa pasar, meraih massa, meraih konsumen yang banyak, dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Yang kedua, elimination price, yaitu harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing terutama yang kecil keluar dari persaingan. Akhirnya harga yang telah ditetapkan tadi menjaga kondisi stabilitas supaya tidak munculkan pesaing-pesaing baru di lokasi yang sudah ada produknya. Yang ketiga adalah promotion price, adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas yang sama dengan tujuan mempromosikan produk. Tentunya pemasarannya ini tidak hanya melalui tapi melalui online. Ya, mungkin contohnya apa? Silakan ini masuk online tadi. Produk yang dijualkan apa saja? Jadi dijual di media sosial apa saja contohnya? Contohnya apa? Benar. Pemasaran. Ya, bisa dikasih itu aja. Pemasaran online atau online marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet atau platform digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Berikut contoh pemasaran online. Yang pertama, iklan di media sosial.
menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk menampilkan iklan kepada target audiens yang spesifik. Yang kedua adalah optimasi mesin pencari, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas website untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi dari hasil pencarian di Google, sehingga meningkatkan stabilitas dan traffic organik. Yang ketiga ada pemasaran konten atau content marketing, membuat dan membagikan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens seperti blog, video, atau podcast. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti mengerjakan tugas yang sudah saya kirim di grup, dan nanti dikerjakan, dan nanti pukul 21 malam nanti segera dikumpul. Ya, baiklah, kita masuk kepada poin kesimpulan pertemuan kita pada hari ini tentang harga, yaitu harga adalah komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Jadi harga yang ditetapkan itu mempengaruhi kuantitas barang yang akan dijual. Selain itu, secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya. Biaya di sini, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan. Karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karenanya, penetapan harga sangat mempengaruhi pendapatan total perusahaan dan biaya total. Jadi dalam menentukan harga memang tidak bisa sembarangan, ya, tidak bisa sembarangan, harus sangat hati-hati, karena ini nanti berdampak terhadap laba perusahaan. Kemudian mungkin nanti berdampak terhadap konsumen, pangsa pasarnya. Nanti kalau kita tidak cermat, tidak cerdas dalam menentukan harga, berdampak pada tidak dapatnya pangsa pasar yang sesuai, konsumennya jadi merasa lari. Jadi dia mencari produk-produk yang lain yang lebih terjangkau untuk masalah harga. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ya, mungkin nanti untuk tugas segera diselesaikan. Untuk kawan-kawan nanti mengerjakan di link yang sudah saya kirim di grup. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan semua? Cukup? Sudah paham semua ya? Untuk absen tidak lupa ya, sudah diisi semua ya? Sudah tidak cukup, berarti ya demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu berikutnya, pada materi berikutnya. Dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.